Halo semuanya, saya Billy. Malam ini saya lagi bersama Afwan. Afwan, selamat Halo malam, Bang, Wan. malam Bang. Selamat pagi ya. Pagi, Selamat pagi, iya pagi. pagi. Udah jam Kita 2 pagi ini. kita ngerekamnya jam 2 karena ini ide yang sebenarnya datang tiba-tiba gitu. Ini kebetulan ada di pilot episode. Jadi ini sebenarnya kita uji coba, kita ada rencana untuk bikin podcast. Per episode ada bahasannya, Evan. Kalau dalam rencana ke depannya. Iya, Ya. Tapi kita untuk malam ini kita bakal bahas apa? kita kenalan dulu Bang. Kita Kita kenalan kenalan dulu. dulu sama kawan-kawan. Iya. Mulai dari Afwan dulu Ngobrol-ngobrol deh. dulu. Aku Afwan, Ya. saya Awak. Bebas. Saya Afwan dari sini, dari pondok ini. Ya, saya Billy, saya dari tadi. Dari tadi. Saya dari tadi di sini. Eh ya, apa Van? Kalau misalnya kita mau ngomongin sesuatu malam ini, apa yang kira-kira hadir nih malam ini untuk kita bahas gitu? Karena ini di pilot episode kan kita belum ada isu tertentu yang ingin kita obrolin gitu, Kayaknya kita bisa bahas yang masih yang hangat-hangatnya. masih hangat. Isu 17 bukan isu plus sih, ya, 8, 17 17 plus plus 8. 17 tuntutan, 8 Betul, agenda betul, betul, betul. reformasi. Yang belum terlaksana kan semuanya? Belum terlaksana, jangankan yang satu deadline-nya yang 1 tahun yang diberi deadline 7 minggu saja sepertinya belum jelas tindak lanjut dari rezim saat ini. Iya. Dan itu jadi apa ya, jadi warning juga buat kita mungkin ya Bang, gimana kita digerakkan, entah itu gerakan mahasiswa, Betul. buruh, atau gerakan sosial lainnya itu nggak cuma menghasilkan tuntutan itu, tapi juga menjaga dan mengawasinya benar-benar terimplementasi gitu. Dan apa ya, kita mungkin bicaranya di konteks Sumatera Barat gitu. Iya. Kenapa tuh? Yang demo-demo Ya itu itu, kemarin. gimana kita bisa menjaga. Emang kemarin kenapa rame gitu ya? Rame, Rame kenapa? bahkan Ya. kawan-kawan itu sampai 3 hari 3 malam Ya. konsolidasi katanya kan kabarnya. Tapi kan kita juga nggak apa ya, belum melihat nih gimana tindak lanjut kawan-kawan dari tuntutan yang di Sumatera Barat. Kemarin kan mereka mintanya DPR itu minta maaf ya, Iya. DPR dari Sumatera Barat. Apakah menurut Bang Billy gimana tuh? Meminta DPR untuk minta maaf nggak tahu ya. Kalau aku sebagai lebih tuntutan pertama, atau nggak tahu ya di urutan berapa, tapi itu jika dilihat gimana iya. mereka narasinya di media massa itu jadi tuntutan yang utama nih bagi kawan-kawan di kawan-kawan yang aksi kemarin, Oke. dalam apa ya, tuntutan mereka yang harus dipenuhi segera. Kita nggak tahu gimana mereka mengawal tuntutan-tuntutan yang lain gitu. Apalagi bukan memanfaatkan ya, menjaga tuntutan yang 17 plus 8 Betul, tadi betul, betul. juga lewat apa di daerah gitu. Kalau aku lebih nyorot soal demonya sih, Van. Demo Kenapa yang tuh di demonya? Ada apa? ya Apakah itu demo? enggak, kemarin kan sempat rame ya gitu. Kalau aku pribadi, aku orang awam, aku datang ke aksinya, Van. Aku datang ke aksi, memang tidak sampai selesai karena aku harus kerja jam 4 sore. Kebetulan jam 4 itu orang belum ngapa-ngapain, nggak tahu ya. Mungkin kayak Ya, belum ngapa-ngapain tuh belum ada di lokasi kah atau gimana? orang udah ngapa-ngapain sih, cuman maksudku kayak sibuk sendiri aja gitu. Kalau aku datang, aku orang awam, aku nggak bawa apa-apa, memang murni aku datang ke situ karena aku pengen datang, nonton aja, nonton dan ikut menyuarakan sesuatu lah gitu. Sebagai rakyat Ya ya, sebagai rakyat gitu. sebagai rakyat Buruh pekerja, karena buruh, karena aku harus kerja jam 4 kan gitu. Aku buruh, menyempatkan datang ke situ karena aku belum waktunya untuk kerja. ya, buruh apa nih? Buruh culture. Enggak. Ya buruh. Ya kerja kan 8 jam buruh. Sebagai buruh datang ke situ gitu kan, kita ngelihat, pertama kaget gitu karena kan aku secara pribadi nggak ikut dalam perencanaan si aksi ini. Jadi ketika datang kaget, sebenarnya kaget adalah Kenapa kaget? karena warna-warni. Warna-warni dan ada Warna-warni. loreng-lorengnya kah?
Aku nggak lihat di bagian itu, jujur aku sebenarnya nggak lihat yang bagian ini, tapi yang ku notice hanya rame rame dan warna-warni gitu. Cukup kaget gitu, maksudku kayak, "Ada apa ini?" Gitu, maksudnya kan kenapa kita nggak ini aja sih, satu warna aja lah apapun itu. Kupikir malah sebenarnya sebelum itu malah kupikir orang bakal pakai warna apa ya, hijau, Tapi kenapa, pink gitu. dengan warna-warni gitu? Kenapa? Mmm, Eee, karena jadi pada ingin asik sendiri aja sih sebenarnya gitu, kayak kenapa kita nggak, kita kan aku nggak tahu timeline-nya ya, kita punya warna Brave Pink dan Green Hero sebenarnya. Itu kan sebenarnya warna yang cukup menyatukan sebenarnya. iya iya. Ya kalau kita lihat dalam banyak gerakan sosial di luar, kan mungkin kawan-kawan juga tahu, itu kan sebenarnya warna biasanya jadi suatu simbol gerakan. Ketika itu aku tapi nggak tahu ya timeline-nya itu apakah itu di waktu yang sama ketika itu udah ada Green Hero dan Pink Brave itu. Tapi harusnya si Green Hero dan Pink Brave ini kupikir bisa jadi anthem gerakan kita tapi bukan di sosmed aja gitu. Maksudnya kayak orang turun ke jalan pakai warna hijau dan warna pink gitu. Ya kayak gitu gitu. Maksudnya aku bayanganku kayak gitu. Ya memang itu warna yang akhirnya mempersatukan kita gitu. Bukan bicara soal profil IG jadi warna pink gitu. Enggak itu aja gitu, tapi kita turun ke jalan pakai warna itu. Tapi kan belum belum ada ya yang aku lihat. Atau mungkin kawan-kawan itu nggak mau pakai, Brave, Hero, Wah, Green itu aku nggak tahu ya. karena itu aku lihat juga ada beberapa pandangan, entah itu di sosial Iya iya media iya atau iya. gimana, ciri gerakan kita saat ini yaitu cuma Apa? menghasilkan simbol-simbol aja. Jadi Iya iya tiap iya iya. ada masalah, tiap ada, aksi itu simbol-simbolnya berganti gitu. Ya aku, kurang lebih setuju lah sebenarnya karena warna kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, di Indonesia Darurat kita pakai, Biru, blue resistance blue kalau nggak salah namanya. Kan bukan hal yang baru kan sebenarnya kita pakai warna-warna gitu, tapi Indonesia Darurat sampai mana gitu. iya, Kan kita selalu, itu kesalahan kita juga mungkin, itu kesalahan semua orang juga dan itu termasuk kesalahan saya sendiri, kesalahan Afwan juga, kesalahan banyak orang. Gerakan kita tuh ya ketika kita tanya lagi sampai mana gitu kan gitu, itu udah biasa aja nggak sih, Pan? KPK 2019 kita gagal, kita harus akui itu kan, Omnibus Law kita gagal juga, RUU TNI, RUU TNI juga, Indonesia Darurat kita gagal juga, sekarang riset Indonesia, sekarang gagal, apakah belum belum belum. dong belum dong, kita masih Kita harus optimis ya, kita harus optimis. Meskipun kita belajar membaca pola dari yang lewat, tapi kan harusnya kita belajar sebenarnya kan. iya, seharusnya kan ada evaluasi dari Harusnya ada evaluasi, bener, kegagalan-kegagalan kegagalan-kegagalan kegagalan ya. sebelumnya itu. Dan salah satu yang beberapa kawan lihat itu ya kemampuan kita untuk mengawasi dan Betul. menjaga tuntutan itu untuk tetap hidup dan benar-benar ditindaklanjuti dengan Iya betul, serius Van. oleh, rezim pemerintahan Betul. begitu. Karena kalau kita bicara kan, kita juga bicara soal reformasi Polri kan. Kita bicara soal reformasi Polri, kita mengevaluasi Polri, tapi sebenarnya itu benar semua, tapi kita juga sebenarnya perlu lagi mengevaluasi soal gerakan hari ini Iya, kan, gerakan gitu. hari Kita ini. kita semua lah gitu. Kita semua. Masih refleksi. Betul. Karena ya balik lagi ke konteks Sumatera Barat, ada banyak organisasi kepemudaan, ada banyak lembaga Iya, eksekutif ataupun, legislatif mahasiswa, ada. Tapi yang kita sampai saat ini belum temukan itu ya, apa ya, kekuatan kawan-kawan di mahasiswa khususnya, dalam memberi tekanan ke pemerintah itu sampai sekarang masih minim begitu. betul. Kita selalu terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang simbolik, penyampaian pesan lewat kurir kita di DPRD ke DPR RI, eee, Itu sebenarnya salah nggak sih? Harusnya kita berhenti dengan cara itu nggak sih? ya itu Tapi kenapa gitu? perlu kita bahas bersama lagi gitu. Kenapa kita masih bertahan dengan Betul. pola-pola, strategi-strategi seperti itu, eee, karena apa ya, jangan sampai gerakan di Sumatera Barat ya selalu dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan elit lokal. Betul. Ya walaupun ya
bukan apa ya, karena di aksi terakhir kan muncul banyak tudingan ke kawan-kawan yang hadir di aksi kemarin yang megang toa, selalu megang toa di Iya aksi iya iya. kemarin itu ditunggangi kepentingan politik gitu. Oke. Yang sejauh ini kawan-kawan itu menolak, apa ya, tuduhan tersebut, tapi nggak bisa juga membuktikan bahwa tidak ada Iya kemungkinan, iya iya iya. ditunggangi itu. Karena kabarnya ada ngopi-ngopi juga ya? Itu kita ya gitu. Itu pesan yang Iya iya sangat iya. wah ya. Info-info underground gitu ya. Ya info-info underground lah gitu. Cuman itu tadi ya kan gitu, aku juga sebenarnya agak kurang percaya Van, gitu. Agak kurang percaya tuh sebenarnya sama kawan-kawan mahasiswa yang akrab dengan politisi sebenarnya. Kayak kampret gitu kan, kayak kenapa gitu kan gitu, kenapa sih kalian-kalian ini gitu loh gitu, kenapa akrab-akrab banget sama politisi gitu. Kan, Kenapa kenapa nggak boleh akrab dengan eee politisi? Siapa tahu cita-citanya memang menjadi politisi Ya juga gitu. nggak tahu ya gitu. Ini pasti, orang bisalah nanti, kalau misalnya nggak setuju nanti, ya mungkin kita bisa Diskusi lagi ya, diskusiin juga gitu diskusi kan, di misalnya kalau kolom ada yang nonton nggak komentar. setuju gitu kan. Cuman buatku pribadi, ya enggak gitu, ya nggak perlu dijelasin juga panjang lebar gitu kan. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak suka, ya berarti, kamu Bagian dari itu ya. deket dengan politisi kan, itu aja sebenarnya kan gitu loh gitu. Ya nggak suka aja gitu, kan harusnya, jauh-jauh deh main gitu, apa sih sebenarnya nyari uang gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa cari uang gitu kan, kenal juga aku dengan banyak mahasiswa yang mencari uang tidak dengan cara-cara itu dapat uang juga kan Van gitu loh gitu. Banyak yang jadi Maxim kan kawan-kawan gitu kan. Pun aku juga bekerja juga gitu kan Mhm. gitu. Tapi kan nggak dekat-dekat dengan politisi gitu. Kayak gimana ya gitu, kayak kan Novan juga tahu kan maksudnya kawan-kawan yang si deket-deket ini kan, kalau ada isu-isu tertentu juga mereka ngomong paling keras kan gitu. Ngomong paling keras Iya gitu. iya. Ngomong paling keras gitu loh. Maksud tuh kayak, waduh jangan gitulah gitu. Jangan gitulah. Jangan tahu banget gitu masalahnya kan. Maksudnya kan orang Jangan tahu nih diliatin masalahnya. banget lah ya. Iya iya maksudnya kan orang tahu nih masalahnya kan gitu. Ya itu tadi gitu loh. Iya 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 iya. Ada orangnya ada kan? Tapi nggak Ada usah sudah. Iya disebutin juga nggak ya. mungkin Nggak juga, nggak mungkin. mungkin juga. Tapi Nanti ada kena banyak. UU ITE. Iya iya nggak di sini aja sebenarnya, di mana-mana ada Van gitu. Iya iya iya. Nah itu kan sebenarnya sangat disayangkan Van gitu. Nah cerita soal aku datang gitu, akhirnya kan aku memutuskan kayak, "Oh, udahlah akhirnya ini kerja aja," gitu. Maksudnya kayak, ini nggak se-worth it ini gitu Untuk untuk aku ikut di situ mengambil maksudnya ya resiko iya gaji iya iya. potong gaji itu nggak Ya cukup ada ya. tanggung jawab juga sebagai pekerja gitu kan gitu. Yang sedangkan kalian ini bukan lagi apa ya, kalau aku membacanya, aku sebagai orang awam ya, aku orang awam, aku membacanya waktu itu kayak, ini udah lagi bukan ajang suara, Perjuangan untuk rakyat ini ya. bukan ajang perjuangan lagi sebenarnya gitu. Ini ajang, Cari panggung. ya apapun itu gitu. Ini mau nunjukin mana yang paling depan gitu. Warna mana yang paling bersuara, warna mana yang paling itu gitu. Itu bukan soal lagi perjuangan gitu loh. Kalau mau ngomongin soal perjuangan harusnya kita menurunkan semua warna itu Iya enggak sih iya iya iya. sebenarnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa teman-teman tidak mau gitu? Apakah pembahasan tidak ada warna itu tidak pernah ada gitu? Atau udah ada tapi tetap kawan-kawan menolak gitu kan? Dan masih kayak, "Oh nggak bisa, tetep warna," gitu kan. Ya Kita nggak itu tahu. cuma kawan-kawan yang di sana yang bisa menjawab ya, Betul. karena kita cuma orang luar Kita memang. cuma orang luar, kita orang awam gitu masalahnya. Tapi itu jadi apa ya, jadi salah satu Hmm, aspek yang perlu dievaluasi juga betul kan, selain dari, eee, gerakan betul. mahasiswa yang nggak ideologis lagi kan, Iya. yang Tapi tapi antusiasmenya bagus, Van. Kalau kita ngelihat di sosial media, antusiasmenya bagus sih. bagus bagus, aku ngelihat banyak kawan-kawan yang sebelumnya nggak pernah, Iya. share masalah-masalah sosial itu Iya iya jadi iya. ikutan gitu. Dan Itu semoga ini nggak hanya ya FOMO ya, jadi iya. jalur masuk mereka Iya iya iya. lebih
jauh lagi untuk gitu. jadi pembuka lah gitu Iya, sebenarnya gitu, untuk lebih banyak tahu soal soal ya isu-isu iya, permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. yang Hal yang ada. bagus sih menurutku gitu. Cuman memang, kayaknya perlu ada pendalaman lagi gitu kan. Itu hal yang bagus hari ini yang terjadi, kayak misalnya aku lihat, aku kayaknya aku nggak tahu ya di Indonesia darurat kemarin terjadi apa enggak gitu, karena udah lupa gitu kan. Yang aku ingat cuma warna birunya aja sama isunya apa. Tapi aku ngelihat hari ini banyak template gitu, maksudnya template apa sih yang orang di IG gitu, Iya, share template di story itu. share di story gitu kan. Itu jadi bentuk perjuangan baru Iya, menurutku iya. gitu. Itu keren Iya, loh itu menurutku. bisa jadi medium penyadaran juga kan, Betul betul. penyebaran informasi. Yang kita perlu cegah itu kan jangan sampai itu Iya, berhenti di sana saja jangan gitu. berhenti di sana gitu. Jangan sampai cuma jadi, sebuah kolektivisme. Betul betul. Dan apa ya, rasanya menurut Bang Billy gimana nih, Apa tuh? kawan-kawan yang sudah punya apa ya, sudah mulai tersentuh dengan isu-isu tersebut bisa lebih mendalami gitu. Apa yang menurut Bang Billy Apa bisa tuh? kawan-kawan itu lakukan? Kita Aku panggilnya Bang atau Bung aja nih? Atau eh, kawan? Kawan kawan aja kawan kawan aja. aja ya. Dia kalau Nanti misalnya kalau Bang kawan nanti Afan kan kawan. siap arahan Bang. Kalau iya kalau nggak tahu ya Van, tapi ini karena aku, merasa nggak punya kapasitas juga untuk memberi saran gitu, tapi Ya dari perspektif dari pribadi dari aja. Jadi perspektif kalau pribadi gitu. kawan-kawan Iya, ada pendapat lain ya iya silakan silakan di-share. gitu. Kita Muk jadikan ini lebih ruang ke diskusi lebih online ke gitu. harapan sebenarnya gitu, harapan Mhm. pun aku juga gitu kan gitu, karena akhirnya muncul apa ya, si isu ini akhirnya membuka ruang gitu untuk apa, isu-isu yang sebelum-sebelumnya jarang terdengar gitu. Iya, iya. Kemarin soal apa namanya, soal kayak misalnya gini, beberapa waktu yang lalu mungkin 2 hari, 3 hari yang lalu aku lihat soal penyitaan buku. Iya, iya, Ya iya, ya kan, iya. akhirnya orang rame di situ soal ini dan akhirnya orang banyak tahu kalau sebenarnya penyitaan buku tuh di negara kita gitu sebenarnya punya sejarah yang panjang gitu kan, gitu. Aku berharap dari situ aja sebenarnya orang akhirnya mulai lebih cari tahu gitu, Iya, iya. bahwasanya soal pelarangan buku itu bukan terjadi hari ini aja sebenarnya gitu. Bahkan dari era ketika Pram akhirnya menulis Bumi Manusia keluar kan dicekal sama kejaksaan waktu itu. Itu yang pertama gitu kan. Maksudnya kita punya sejarah panjang untuk apa ya, sumber informasi dicekal, Dibatasi. dibatasi itu sebenarnya kita punya sejarah panjang itu gitu. Tempo Tempo pernah dibredel zaman Iya, dulu iya. gitu kan, gitu. Ya, jadi aku berharap sih sebenarnya, kawan-kawan hari ini dengan informasi yang akhirnya semakin cepat, harusnya lebih banyak tahu dong gitu. Iya, karena pemberedalan itu kan ciri-ciri apa ya, eee, sistem kenegaraan kita Iya berubah betul, ke bentuk yang lebih otoriter kan, betul. yang tentu harusnya jadi warning buat kita semua gitu. Jangan Iya sampai, eee, dari pemberedalan ini meningkat hingga membatasi kebebasan berbicara di depan umum mungkin, dan iya, hal-hal lainnya yang fundamental bagi, negara demokrasi. Dan apa ya, kalau bahas organisasi mungkin, organisasi mahasiswa atau gerakan, itu kan bisa jadi apa ya, wadah bagi iya, kawan-kawan tadi yang sudah mulai tersentuh dengan permasalahan di sekitarnya itu untuk mendalami lagi, mendapatkan pendidikan politik yang lebih baik, yang lebih iya iya. sistematis gitu. Tapi, menurut Bang Billy, kawan Billy, memungkinkan nggak Apa tuh? dengan kondisi gerakan, kondisi organisasi mahasiswa saat ini untuk menjadi wadah pembelajaran itu, menjadi wadah peningkatan kapasitas bagi kawan-kawan yang memang sudah mulai tertarik dengan, isu tersebut, mulai memperhatikan, mulai ingin ikut berkontribusi, dalam gerakan ini gitu. Kalau aku pikir harusnya dengan kondisi organisasi mahasiswa hari ini, belum cukup ya. Kayaknya, Kenapa kenapa belum cukup? eee, nggak kalau dari sepengalamanku aja sebenarnya dan ngelihat apa namanya,
Dari dengar cerita-cerita kawan-kawan mahasiswa hari ini gitu, karena aku juga masih sering ke kampus, kayaknya banyak dari organisasi mahasiswa hari ini perlu berbenah sebenarnya gitu. Banyak organisasi mahasiswa tuh seperti kehilangan arah kalau menurutku gitu. Mereka nggak tahu lagi sebenarnya mereka tuh apa, harus ngapain gitu. Dan kasihan sebenarnya sama anggota-anggota di dalamnya sebenarnya gitu loh. Padahal mereka tuh sebenarnya mencari sebenarnya kayak barangkali teman-teman diskusi gitu, teman-teman yang bisa akhirnya jadi apa namanya, ya jadi tukar Kawan pikiran, par ya kawan partner pemikiran. berpikir gitu segala macamnya gitu. Tapi tidak menemukan itu gitu. Itu sangat disayangkan sebenarnya gitu dan itu terjadi di banyak organisasi. Kan kalau organisasi sekarang aku lihat gitu kan lebih banyak bicara soal bikin acara gitu. Event ya, Ya, programnya ya apapun itulah gitu loh. berputar di Dan itu kan menghabiskan banyak waktu ya gitu iya untuk iya, itu gitu loh bagi gitu. pengurus di organisasi itu ya. Itu melelahkan gitu. Maksudku itu hal yang bagus gitu tapi kan aku nggak tahu ya itu apakah itu hal yang bagus mungkin untuk perkembangan diri sendiri itu hal yang bagus gitu. Tapi ketika kita bicara soal sosial masyarakat, kayaknya itu yang harus kita diskusikan lagi gitu. Itu sih Van, banyak yang harus berbenah gitu. Itu tanggung jawab kita bersama juga. Iya, untuk masalah kehilangan arah tadi itu kenapa bisa begitu gitu? Kenapa kawan-kawan itu malah lebih sibuk bikin proker, eee, konser mungkin Iya iya. atau, makrab, temu-temu ramah yang itu tuh ya, apa ya, nggak penting-penting amat lah kalau bagi kawan-kawan mahasiswa, misal di tingkat hima, karena udah ketemu setiap hari kan, Iya 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 iya. kenapa masih butuh kegiatan-kegiatan seperti itu gitu, eee, dan apa ya, kultur akademik, kultur ilmiahnya juga hilang jadinya gitu. Ruang-ruang diskusi juga terbatas, padahal buku aja udah dibredel ini, Iya iya iya. eee, terus juga ya pendidikan politik mahasiswa juga nggak ada mungkin, karena kalau di BEM aku sendiri di FISIP kalau nggak salah dulu ada pelatihan advokasi, cuman Sekarang udah nggak ada lagi? ada di BEM yang sekarang, Oh cuman nggak iya tahu iya. gimana hasilnya karena Oke oke. ketika nonton Jagal sepi kan. Oh iya, yang kemarin itu ya? Iya 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 iya. Nggak tapi itu awal yang bagus. Ya awal yang bagus, harus kita dukung bersama. Ruang-ruang seperti itu nggak sih sebenarnya Iya yang itu harus yang ada? kita butuhkan. Ketika ya Afwan bilang tadi gitu kan, eee, barangkali mahasiswa hari ini tuh kayak butuh, semacam stimulan Stim aja kali ya gitu. Tapi harusnya kampus punya kuasa untuk itu gitu. Tapi kan kampus nggak kayak gitu masalahnya. Karena kampus mungkin sudah Masal kampus kan soal uang aja kan mereka, ya iya kan? Gitu maksudnya uang masuk berapa ini segala macamnya gitu. Mau mahasiswanya diarahin kemana gitu, organisasi harus ini, harus bicara ini, kampus nggak peduli deh gitu. suka tiang lah. Iya iya, kampus nggak peduli, malah ketika aku nggak tahu ya ini sebenarnya bentuk kesuuzonanku aja gitu, kesuuzonan yang memang aku akui gitu, jangan-jangan kampus memang membuat mahasiswanya, berusaha tidak kritis sebenarnya. Karena ketika mahasiswanya kritis, kampus juga takut gitu, jangan-jangan kan Iya gitu. iya iya. Nanti korupsinya bisa kebongkar lagi, iya kan? Gitu. Yang ini aja belum selesai. Yang ini belum selesai, bisa jadi kayak gitu kan gitu. Semakin banyak yang kritis, kampus makin ini loh, bahkan Susah bergerak ya. kok susah bergerak gitu. Susah. Kan pasti ini bahasan kita beberapa hari yang lalu juga kan, maksudnya di kayak misalnya kita kampus kita Unan kan punya konsep namanya sejati kan gitu. Tapi di dalam sejati itu nggak ada kritis di dalamnya. Karena nggak ada K-nya kan, berarti nggak ada kritis dong gitu. Iya kan? Iya iya iya. Ya harusnya kan kalau misalnya mau ini harusnya ada kritis di dalamnya kan apalah gitu kan gitu. Dan kampus tuh kan punya apa namanya? Punya peran gitu sebenarnya dari awal kampus bisa membentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, apa orang-orang yang baru datang ke situ, jadi lebih apa, punya pemikiran yang kritis gitu, atau terbuka terhadap isu atau segala macamnya, mereka berani bicara,
berani punya stand tertentu terhadap sesuatu, tapi kampus menghindari itu semua Iya. dari awal, dari ospeknya gitu, dari segala macamnya. Yang ada cuma kayak pengenalan gitu. Pun ada satu UKM yang melakukan kayak semacam itu, yang kita sebut PHP gitu, Dibatasi, dibatasi gitu. Padahal diancam. padahal itulah bentuk yang sebenarnya kita perlukan kan gitu loh. Mahasiswa sebenarnya nggak perlu kayak pengenalan ini, pengenalan itu. Mereka kan nanti juga bakal tahu sendiri kan Iya. sebenarnya. Pun sampai di apa namanya, di fakultas pun akhirnya seperti itu kan gitu loh gitu. Orang bicara apa? Mahasiswa baru masuk kemudian bicara apa? Bicara karir gitu kan. Itu kan bullshit. Iya nggak sih gitu, maksudnya ya baru masuk gitu, masa langsung bicara itu tuh kan nggak, itu jadi kayak semacam menodai keilmuan kita kan gitu loh. Atau itu bukti kampus ini ya memang pabrik pekerja aja gitu Hari ini betul gitu. Karena kemarin juga sering bilang kan maksudku aku kayaknya udah capek dibilang sama orang-orang sekitarku, mungkin Afwan juga gitu, dan beberapa kawan yang di FISIP dan aktif di mungkin kegiatan-kegiatan yang gitulah gitu, kegiatan yang lebih banyak menghabiskan waktu di situ gitu. Kan capek dituduh kayak, "Oh kamu tidak kuliah dengan serius," gitu. "Kamu tidak kuliah dengan serius, itu buang-buang waktu," segala macemnya. Dan kemarin kita juga kan itu tolol sebenarnya nggak sih? Karena maksudku kayak, aku nggak tahu ya jurusan lain, tapi kita kan anak FISIP kan. Aku dari ilmu politik, mungkin menghabiskan banyak waktu di kegiatan-kegiatan itu, kegiatan mungkin yang berbau isu dan segala macamnya, ini segala macam advokasi itu, harusnya tidak membuang-buang waktu dong. Kita berdedikasi dengan keilmuan kita di FISIP, makanya kita seperti itu. Ya, langsung di laboratoriumnya kita belajar. Iya, Karena ilmu sosial ya laboratoriumnya ya masyarakat kan. betul gitu. Kita bicara seperti itu hari ini gitu, tapi ketika ada penonton yang bilang kayak, "Oh, itu justifikasi biar kamu bisa lulus lama," gitu ya, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Terserah kalian juga gitu. Silahkan. Iya, itu ini mau kalian ini apa segala macamnya ya, tapi kita nggak merasa menyesal apapun kan. Iya kan gitu, maksudnya kita punya banyak, akhirnya dapat sesuatu yang besar dari sini. Itu Iya. mungkin yang kita orang-orang tidak bicarakan hari ini ya, dan kawan-kawan di kampus juga gitu. Dan akhirnya dianggap membuang-buang waktu gitu segala macamnya gitu. Karena uangnya nggak ada gitu. Ya, kita nggak bicara uang di sini nggak sih gitu sebenarnya. Masa kita mahasiswa ngomonginnya itu sih gitu kan, Asipan gitu. Terus masa semua kegiatan yang kita lakukan berdasarkan Harus. profit? Nggak dong gitu. Kan ada suatu bentuk lain yang kita dapat harusnya kan gitu. Iya, value nggak selalu tentang uang. Asik, itu udah asik. reels banget tuh. Afwan Pondok Daulat 2025. Ngomong-ngomongin soal pondok ya teman-teman, ini jadi kita tuh bikinnya di pondok ini, tempatnya bagus tapi jarang orang tahu gitu. Jarang orang tahu ya Van. Lokasinya di mana? Saya sendiri nggak tahu sebenarnya lokasinya. Maksudnya saya tahu jalannya kemana, tapi saya nggak tahu ini lokasinya di mana gitu. Ini tuh di Sawah Lua ya. Oh, Sawah Lua ya. Emang di tengah persawahan juga. Ya ini sawah ya. Ini Iya. ladang apa nih? Ini ladang. Gak tahu juga ya, masih belum jelas nih bentukannya. Yang tahu Andre ya. Malam juga kan. Yang tahu Andre. Jadi biasanya di sini ada Andre teman-teman. Andre tuh baru nulis kemarin di Garak soal laboratorium anjing Pavlov. Gitu. Anjing gitu. Andre baru nulis soal anjing gitu. Itu tulisan yang bagus ya Pan. Itu sudah refleksi dari apa yang terjadi belakangan ini. Iya, kan bagus gitu. banget. Pembacaan yang bagus terhadap kondisi khususnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Gimana rezim itu mencoba mendominasi narasi-narasi yang tersebar di masyarakat. Ya, contohnya aksi damai kemarin. Ya. Padahal damai nggak selalu baik. Betul. Tapi kan banyak yang muji kan. Iya. Demo di Sumbar damai. Iya, orang-orang yang bikinin aksi itu. Yang nggak tahu dapat keuntungan apa dari sana. Ya maybe next time kita lebih baik lah. Ya setidaknya kawan-kawan yang kemarin itu membantu masyarakat secara langsung juga sih dengan beli jajanan di sana. Karena banyak orang yang banyak jualan. Harusnya kawan-kawan yang hadir juga mempertanyakan itu. Kenapa banyak masyarakat yang jualan di lokasi demo?
Sesulit Iya, iya. itukah mencari Mencari uang di mencari tempat uang. lain sehingga harus datang ke lokasi demo yang punya potensi anarkis kalau tidak Iya, iya, tidak iya, iya. dikondisikan sebelumnya gitu. Untung aja dikondisikan ya. Atau Tapi emang tapi nggak tahu ya. Tapi nggak ada yang marah kan, ada orang jualan atau ada yang marah gitu kan? Oh, kok banyak orang jualan gitu? Nggak ya ada kan? harusnya enggak sih. Ya bagus dong kalau kayak gitu. Kan jadi satu pertanyaan juga seharusnya. Emang gimana Iya, iya, iya. segitu jeleknya kah kondisi ekonomi di Sumatera Barat khususnya? Ya itu yang tahu apa langsung kita tanya ke Pak Prabowo aja kan gitu. Tapi dia belum pulang tuh. Dia Belum belum pulang. Dia masih di lagi di iya, Jenewa. lagi di Jenewa. Lagi yapping. Kita nggak mau kita mau ngomentarin soal Prabowo, tapi maksudnya bukan sekarang deh kayaknya. Tapi perlu Apa? dibahas satu hal. Dia Apa? Soal statementnya. statementnya cukup Cukup apa nih? cukup ketebak sebenarnya. Statementnya sangat Indonesia banget sebenarnya. Statement yang menurutku kayak main aman, sangat Indonesia banget di ya. Dua Padahal kaki. tadi sempat diskusi juga tuh Van, maksudku kayak sama orang sebelum datang ke sini kayak padahal Pak Prabowo sopan, kita harus sopan. Pak Prabowo punya kesempatan untuk dia nunjukin ke dunia ya, posisi Indonesia. Dia selalu bilang kita negara yang besar. Indonesia macan Asia. Dia selalu bilang gitu kan. Kan ada kesempatannya nih. Kesempatan yang pernah dipakai juga sama orang-orang besar lain. Soekarno pernah pakai itu gitu buat nunjukin 1 jam lebih ya, 2 jam, 2 jam lebih. Buat nunjukin posisi dia, buat nunjukin dia siapa gitu. Bahwasanya Indonesia nggak takut sama siapapun gitu. Walaupun negara baru bukan berarti kita cemen gitu. Yang cemen siapa? Enggak. Ya, nunjukin posisinya di situ gitu. Che Guevara juga kalau nggak salah juga pernah pidato Fidel. C atau Fidel. C juga ada harusnya. Ya, tapi nanti kita cari lagi aja gitu kan. Kita bisa lupa kan gitu. Juga pernah pidato di PBB gitu. Dan yang dilakukan Pak Prabowo hari ini menurutku rasanya kurang aja sih gitu. Kurang banget. Gitu. Kayak kamu apa gitu. Simpelnya mengkhianati amanat rakyat yang membela Palestina itu kan. Ini waktu aku bilang tadi pun kayak dia punya kesempatan sebenarnya untuk bilang kayak ya kami mendukung 100% Palestina gitu, sesuai yang tertulis dengan ini kami bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Indonesia bangsa yang besar ngomongnya di situ gitu harusnya gitu. Ngomongnya di situ Indonesia bangsa yang besar dan kita ingin menghapuskan penjajahan di atas dunia. Itu kan baru kayak lu nyampe Pak gitu. Itu kan baru kayak gitu kan gitu loh. Bagus itu Pak. Iya, itu kayak gitu harusnya gitu. Tapi kan ya udah gitu, udah kejadian kan gitu loh. Apa mungkin negara lain nganggap kita negara yang main aman gitu kan ya. Nggak tahu juga gitu kan. Mungkin kita tanya dulu nanti ke orang, nyari orang mana gitu kan, kita tanyain gitu kan, orang luar negeri. Ya kalau Avan sendiri ngelihatnya gimana sebagai anak HI kan gitu, harusnya punya pandangan tersendiri kan soal Prabowo di sidang PBB itu. Ya itu menunjukkan apa ya, Prabowo masih nggak berani melawan dominasi Amerika dan Israel dalam geopolitik internasional. Dan apa ya, berbeda ya, kemarin sebelumnya juga dia ikut di parade militer Cina kan, ada berdiri di samping Putin, di samping Xi Jinping, Kim Jong Un. Yang seharusnya kan itu menandakan bahwa dia berani gitu. Betul. Melawan, walaupun dia di fotonya di crop ya. Fotonya di koran Jepang kalau nggak salah itu di crop. Iya. Wah, itu harusnya ini loh, gimana koran Jepang kok bisa gitu ya. Kita nih bangsa yang besar gitu kan, masih dendam mungkin. Kita nih bangsa yang besar dong gitu. Jangan gitu dong.
Oh, gitu. Jangan gitu dong, kalian antek-antek asing gitu. Antek-antek asing. Iya kan? Iya. Dia kan masih kayak dia udah kayak sering ngomong ya ini antek asing gitu. Tapi giliran berhadapan sama antek asing beneran kayak jangan gitulah gitu. Kucup jangan gitu. Harus sesuai sama ini kan gitu. Sama image-nya gitu. Ya ini mungkin nggak akan ditonton juga sama Pak Bro Yes. gitu. Cuma kalau misalnya Bapak nonton gitu kan, wah gitu. Bapak nonton tiba-tiba gitu kan. Ini kita kritik yang membangun, Van. Iya kan? Kritik Ini yang kritik yang membangun. Ini udah sopan nih. Kita kritik yang Sopan membangun sekali. gitu. Nggak ada kata-kata carui di Nggak sini. ada gitu. Nah itu bisa jadi kita bahas juga sebenarnya soal carui kan Iya. gitu. Yang bahas tuh sebenarnya bingung gitu kenapa carui dipermakan. Apakah seluang itu waktu orang-orang gitu untuk membahas si carui ini kan gitu. Itu mungkin apa ya, salah satu aspek yang rezim pemerintah daerah bisa tangani dengan cepat mungkin Soal carui ya. Iya. dengan mudah. Tinggal kasih surat edaran. Nggak peduli dengan kualitas pendidikan di daerah gimana. Ya padahal kualitas pendidikan tuh juga sebenarnya di daerah banyak kebijakan juga di daerah ini carui marui sebenarnya kan gitu kan. Iya kan gitu. Baru pendidikan Ya, belum ekonomi. Iya gitu. Pemerintah menyebabkan cari marui itu kan gitu masih. Pemerintah itu dilarang kan. Harusnya ada surat edarannya gitu. Melarang pemerintah. Itu udah sopan, itu kritik yang membangun ya. Itu kritik yang membangun. Kalau kami ada salah-salah kata disampaikan saja. Itu disampaikan Jangan saja. langsung Iya. dipidana. Iya, itu kritik yang membangun semua di sini kok. Ini dia sudah sopan santun gitu. Itu sih Van sebenarnya kalau banyak yang perlu dibahas sebenarnya kayak cuman memang kayak kelihatannya di episode pertama ini kelihatan ngalor ngidul karena memang disengaja karena memang nggak ada bahasannya ya gitu. Iya, Nggak ada bahasannya belum gitu. kita konsepkan sama sekali. Mungkin nanti habis ini kita bakal konsepin lagi di satu minggu ini gitu kita bahas apa gitu kan. Ya, jadi ini menarik. Kesempatan juga buat kawan-kawan ngasih masukan isu-isu apa nih yang menarik buat kita bahas. Siapa nih yang bisa kita undang untuk ngobrol. Tapi yang nggak dibayar ya. Iya. Betul. Nah, Nggak dibayar. Kita jujur aja dari awal ya. Nggak ada uangnya di sini gitu. Nggak ada yang menunggangi. Nggak ada yang menunggangi soalnya gitu. Nggak ada tuh donatur di sini. Tapi kalau misalnya, bener tadi Avan kita bisa ngomongin apa aja. Kita pengennya ngomongin apa aja sebenarnya di sini Avan. Mau ngomongin film bisa, buku bisa, musik bisa. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada ide atau mau ngobrol ke sini bisa ya, gitu bisa. Gitu. Langsung ini aja gitu. Langsung datang ke sini. Tapi kayaknya kalau datang ke sini agak susah gitu. Karena perlu diarahin. Berkabar aja. Ya, tapi tempatnya bagus. Ini bagus-bagus. Kalau ada yang ini tempat yang bagus buat bikin tugas sebenarnya. Ini mejanya nih udah meja coffee shop sekali nih. Culture. Mirip meja di Stefan. Ada nggak sih? Jangan-jangan ini meja Stefan? Itu nggak tahu ya. Gitu. Nanti kita tanya. Tapi tapi pernah lihat karena ada kan nih meja kayak gini gitu. Nah ini udah meja yang bikin tugas banget nih. Tinggal ngetik di sini kan gitu. Tempatnya sepi lagi gitu. Mungkin itu aja kali ya Van di episode pertama ini gitu. Udah cukup sih. Iya. 30 menit lebih kita yapping. 30 menit lebih ini. Semoga ada yang bisa diambil. Semoga ada yang bisa diambil gitu. Semoga asik gitu. Karena ini sebenarnya di episode pertama kita cuma ngetes kamera ya Van. Tapi ini bakal di-post dan ngetes suara apakah outputnya bagus atau tidak. Jadi setelah ini kalau misalnya kita mau bikin ini seenggak-enggaknya kita udah tahu nih outputnya bakal seperti apa, hasilnya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, bagus buat disaksikan apa enggak gitu. Sudah ada gambaran gitu. Tapi sekian terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Billy. Saya Afwan. Ya, kami dari Alun-alun ya, belum ada namanya. Tapi yang penting terus melawan ya. Jangan diam. Ya, sampai jumpa guys. See you.